Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Toha Putra Art. Marilah kita semangati hiduplah dengan ilmu, karena hidup dengan ilmu insya Allah dimudahkan oleh Allah. Kemudian hiduplah kita selalu berdampingan, selalu berkaitan dengan bidang seni karena hidup dengan seni itu insya Allah asal seninya manfaat dan seni yang bermartabat, dengan seni itu hidup akan terasa lebih indah. Kemudian yang paling penting, kita hidup itu marilah dibingkai dengan iman dan takwa, karena dengan iman dan takwa hidup kita insya Allah semakin lebih terarah. Amin. Baik para pemirsa channel YouTube Toha Putra Art, saya beserta kru dari channel YouTube Toha Putra Art, alhamdulillah setelah melihat langsung, kita ibroh belajar memaknai tentang kematian tadi di kompleks pemakaman Syekh Sunan Gunung Jati. Kita melanjutkan perjalanan wisata religi ke kompleks pemakaman dan Masjid Pusar Bumi di Desa Astana Kabupaten maksudnya maksudnya di Kabupaten Cirebon. Nah, alhamdulillah untuk bincang-bincang seputar sejarah tentang Pusar Bumi, masjid dan area pemakaman di sini, yang konon menurut sejarah di sini adalah tempat disemayamkannya Syekh yang menjadi guru dari Syekh Sunan Gunung Jati. Untuk lebih lengkap dan lebih kompeten, saya sengaja menghadirkan dengan sahabat kita, narasumber Pak Sinten Pak? Den Arya. Pak Raden Arya Den Arya. Nah, ini untuk singkat untuk lebih singkat, padat, dan untuk bisa menceritakan mungkin lebih baik langsung saja dengan beliau. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la wala quwata illa billah. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Muhammad Toha dan juga dari kru channel YouTube Toha Putra dan juga kru semuanya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Haji bahwa betul di sini ada di area ini namanya area Gunung Sembung, area Gunung Jati. Nah, di sini disemayamkan di bawah adalah makam Syekh Maulana Zatul Kahfi, atau disebut juga beliau adalah Syekh Nurzati. Memang betul beliau adalah guru daripada Kanjeng Sinuhun Syekh Sarip Hidayatullah, atau yang disebut juga dengan Sunan Gunung Jati. Syekh Maulana Zatul Kahfi itu putra daripada Syekh Maulana Zatul Ahmad dari Baghdad. Beliau ditunjuk oleh ayahandanya Syekh Maulana Zatul Ahmad untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Cirebon, sampai beliau melakukan tapa berata di Gunung Jati di sini. Dan lalu juga disebut di sini adalah Pusar Bumi. Nah, Pusar Bumi ini adalah tempat tapa beratanya beliau, dan di situ juga tempat berkumpulnya para wali. Dan beliau juga mempunyai murid, yaitu Syekh Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, Sunan Kalijaga, Nyai Masara Santang ataupun ibundanya Syekh Sarip, dan juga Syekh Siti Jenar. Untuk sejarah Pusar Bumi ini diceritakan berkisar tahun 1460 sekian, 14 abad yang lalu itu dulu ada seorang resi. Kalau zaman sekarang resi itu sebagai kiai atau apalah itu pemimpin agama. Beliau bernama Resi Baglar Banjir. Beliau melakukan tapa berata di Gunung Cermai waktu 14 abad yang lalu. Beliau ingin melakukan tapa berata suatu ilmu yang namanya Ujang Serandil. Nah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 15 tahun. Di situ Maha Pencipta
kalau zaman sekarang kan yang Maha Kuasa ya. Sang Hyang Widi Waseso. Ya, betul. Itu mengabulkan permintaannya setelah 15 tahun tuh. Setelah masuk ke dalam tubuhnya Resi Baglar Banjir, itu tubuhnya nggak kuat. Kayak terasa panas kan, menggigil. Nah, terus beliau pingsan. Di dalam keadaan Resi Baglar Banjir itu pingsan, terjadilah letusan Gunung Cermai. Nah, letusan itu terpental ke laut. Nah, ya di sini terombang-ambing. Setelah sekian tahun setelah ini menetap, itu letusan Gunung Cermai itu, datanglah beliau melihat tempat ini. Beliau mungkin dalam hatinya berkata, apakah ini tempat yang tepat untuk beliau ataupun Syekh Maulana Abdul Kahfi itu melakukan tapa brata, tapi secara agama Islam. Beliau naiklah ke sini. Ini kan ini paling tinggi, Pak. Sana ini paling tinggi karena makanya ini disebut area Gunung Jati. Paling tinggi. Cirebon. Iya, betul di sini. Nah, beliau datang melihat lubang ini, sekarang sebesar bumi itu, keluarlah cahaya. Cahaya itu bersinar seantero Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, karena dulu di sini banyak pohon jati, amparan jati lah gitu kan. Beliau diberi gelar dulu, zaman dulu itu namanya Syekh Nur Zati, cahaya dan jati kan gitu. Beliau tapa brata di sini. Beliau mempunyai murid yang tadi saya sampaikan, beberapa murid termasuk ibundanya Syekh Syarif Fitullah atau Nimas Rara Santang. Dan setelah beliau melakukan penyebaran agama Islam dengan murid-muridnya, setelah beliau meninggal, beliau Syekh Maulana Abdul Kahfi itu dimakamkan di bawah. Jadi ini kalau misal kita bisa sebut ini rumahnya atau istananya. Kalau di bawah itu makamnya atau astananya, maka di sini sebut namanya desa astana karena banyak pemakaman kan gitu. Itu Pak Haji. Kalau sekelumit istilah sejarah daripada pusar bumi gitu kan. Nah, sampai sekarang alhamdulillah pihak dari keraton Kesultanan Kanoman dan juga famili ataupun rekan sahabat Kesultanan Kanoman setelah hampir 3 tahun ini sudah hampir 3 tahun merehab tempat ini sampai ke bawah. Dulu belum seperti ini. Ini masih tanah, masih jati-jati semua, dan alhamdulillah karena ada juga orang yang ingin memberikan bantuan donatur dan juga kerjasama dengan Kanjeng Gusti Sultan Anom Sultan Muhammad Saladin, Sultan Kanoman ke-12. Alhamdulillah sekarang sudah tepatnya seperti ini, gitu, nyaman. Dan di sini juga sudah dibentuk masjid Pusar Bumi namanya. Nah, sebagai ketua DKM Masjid Pusar Buminya itu adik daripada Kanjeng Gusti Sultan Anom Sultan Muhammad Saladin, yaitu Pangeran Patih Muhammad Amaluddin. Beliau sebagai ketua DKM di sini. Itu. Tapi tetap beliau tinggal di Keraton Kanoman. Pak Haji, kalau misalkan Pak Haji toh mau bertemu dengan beliau, maka bisa dengan Pangeran Patih. Mungkin dia juga nanti bisa nih menceritakan sejarah keraton apa, insya Allah lah. Itu keluarga saya. Itu. Ada dari pemakaman umum, ada pihak dari keluarga. Nah, dan di sebelah ini kan di bawah nih ada nih, itu makamnya Jenderal Ismail Saleh yang menteri zaman Pak Soeharto itu. Nah, beliau itu istrinya dari Kesultanan Kasepuhan, makanya beliau diwakafkan di sini. Di sini ada keluarga-keluarga dari mertua ke Sultan Muhammad Saladin, Sultan Kanoman ke-12, dan semua banyak gitu. Jadi betul ya sejarah yang mengatakan bahwa penyebaran agama Islam memang orang-orang utusan dari jaringan Nabi Khalifah betul sampai ke sini. Nah, ini sekarang jadi gurunya Syekh Hidayatullah ya, Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Iya. Jadi ini kita baru jelas ya. Ini terima kasih nih. Iya. Mudah-mudahan ini pencerahan dari narasumber. Iya. Pencerahan dari narasumber ini bermanfaat. Ya, artinya kalau ditonton di channel YouTube kan lebih dipopulerkan. Ya, saya juga gini Pak Haji. Saya menginginkan kepada para tamu
Cirebon pada khususnya dan pada umumnya untuk di wilayah luar Cirebon, kalau ziarah ke sini lebih bagus seperti itu, menanyakan ke juru kunci ataupun petugas di sini untuk menanyakan bagaimana sih sejarah ini. Jadi kita pulang tuh punya oleh-oleh kan seperti itu. Hanya sekedar Nah, berkunjung foto-foto kan gitu. Dan alhamdulillah dulu tempatnya nggak seperti ini. Dulu angker, wah paling gelap kan. Nah, alhamdulillah dan adanya donatur dan juga istilahnya dari keluarga besar Kesultanan Kanoman, lebih khusus dari Sultan Anom Sultan Muhammad Saladin, Sultan ke-12 Sultan Kanoman, beliau alhamdulillah bisa merehab semuanya sampai ke bawah kan gitu. Ini kalau boleh tahu, ini makam yang baru yang di sini? Nah ini kebetulan makamnya Pak Haji atau Abah Dadang. Beliau dulu jadi dengan Kanjeng Gusti Sultan Kanoman Sultan Muhammad Saladin itu beliau itu donatur, ya soalnya donatur yang bangun ini gitu kan. Nah cuman beliau minta dimakamkan di sini. Nah beliau Abah Dadang almarhum membuat komplek pemakaman ini itu sebelumnya disediakan buat beliau. Nah, setelah ini hampir mau 40 hari kan meninggal. Nah ini diberi nama oleh Kanjeng Gusti Sultan Anom Sultan Muhammad Saladin, namanya Ki Gede Damar. Kasih julukan Ki Gede Damar, nama ininya, nama apa? Nama ruangan komplek pemakamannya. Jadi Ki Gede Damar tuh Ki Gede, Pegede atau orang besar yang selalu menerangi gitu. Gitu. Ada makam berapa berarti di dalam? Di dalam baru satu, Pak Badang. Nah, itu bisa dibikin bikin dua di situ. Itu nanti diperkirakan antara 15 lah, 2 hari sebelum bulan Bulud, itu tepat 40 hari wafatnya beliau. Pak Haji Dadang atau seperti itu Pak Abah Dadang gitu kan beliau. Baik, ini terima kasih sekilas sejarah tentang kompleks masjid dan kompleks pusar bumi ya, yang berada di wilayah desa Astana Gunung Jati, Kabupaten Astana Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Semoga rihlah kegiatan masjid to masjid yang saat ini kita berada di Masjid Pusar Bumi ya. Nah, ini alhamdulillah semakin dapat tambahan sejarah, karena bangsa yang besar itu harus tahu sejarah, Pak, supaya kita bisa mengabadikan. Apalagi sekarang dunia digitalisasi ya, dunia internet gitu ya, kita masuk di channel YouTube. Nah ini nanti kita bisa mewariskan setelah kita mungkin berganti generasi gitu ya, nanti akan bisa terukir, terpatri, masih ada dokumennya di channel YouTube. Amin. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah yang namanya kegiatan kami itu dalam rangka seputar dakwah, dan ini juga ada kaitan dengan masjid to masjid. Ini adalah perjalanan religi. Terima kasih Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf barangkali kami dengan tim ada salah-salah kata, salah-salah kalimat. Begitu juga mungkin narasumber, kalau misalnya berkenan barangkali mampir ke Brebes, silahkan mampir ke BSM kami di Banjarharjo Brebes. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.